Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diava Khairunisa dengan NIM 2021 014014. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena berisik ada tukang di kosan saya. Judul jurnalnya ini adalah Network Management Schemas for IoT Environment Toward 6G, a Comprehensive Review, di mana sistem cyber fisik atau CPS dan internet yang menyebabkan pertumbuhan besar dalam interkoneksi objek pintar seperti jaringan sensor nirkabel atau WSN, IoT, serta Internet of Things Industry. Dalam komunikasi mesin ke mesin, IoT didefinisikan sebagai perangkat pintar yang bertujuan untuk pertukaran informasi dan pengambilan keputusan yang efektif dan dalam konteks kecerdasan. Namun, keamanan IoT sendiri menjadi perhatian utama karena perangkat IoT sendiri rentan terhadap serangan jaringan dan kelemahan perangkat lunak dan perangkat keras. Solusinya sendiri adalah ada blockchain yang dianggap sebagai solusi yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam aliran data di antara perangkat pintar dan pengguna akhir. Blockchain sendiri menggunakan data transaksi yang terhubung satu sama lain dengan hash dan timestamp, menjadikan sulit untuk dimodifikasi atau diubah. Ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Lalu di sini ada namanya, Lalu di sini ada namanya tabel dari karakteristik blockchain, deskripsinya seperti apa, dan potensi aplikasi pada IoT-nya sendiri. Tabel ini memberikan gambaran tentang bagaimana sih karakteristik blockchain dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan, keandalan, dan efisiensi operasional dalam konteks Internet of Things. Lalu dalam konteks aplikasi industri 4.0, penyebaran informasi yang efisien dan bersifat rahasia memegang peran penting. Manajemen jaringan NM dan infrastruktur komunikasi menjadi kunci dalam mendukung fungsionalitas perangkat yang diaktifkan oleh sistem cyber fisik atau Internet of Things atau IoT. Dengan meningkatkan kompleksitas dan kebutuhan keamanan, terdapat pergeseran dari infrastruktur komunikasi kabel ke teknologi nirkabel, mulai dari 3G hingga 6G. Jaringan 6G ini menonjol sebagai infrastruktur terbaru dengan fitur-fitur utama, termasuk kecerdasan buatan atau AI, komunikasi yang efisien, energi, luasan cakupan ekstrim, tingkat keamanan dan private atau privasi yang tinggi, komunikasi yang rendah, komunikasi yang sangat dapat diandalkan, konektivitas dan sensor yang masif. Namun, untuk memastikan keamanannya sendiri dan kinerja optimalnya, perlu upaya lebih lanjut dalam mengatasi resiko kegagalannya. Lalu gambar di sini ada gambar menyajikan di sini ada introduction, motivation, review, contribution, dan lainnya. Gambar ini menyajikan analisis perbandingan dari survei-survei yang ada dengan survei yang diusulkan. Kami menyimpulkan dari diskusi, mungkin saya menyimpulkan bahwa sebagian besar dari survei terbaru tentang skema NN untuk lingkungan IoT cenderung pada topik-topik khusus dari parameter NN sendiri. Yang pertama, kontribusi penelitian dalam paper ini, kontribusi utama dalam makalah ini ada yang itu pertama adalah kami mengusulkan taksonomi solusi untuk skema NM. Terus ada kelebihan dan kekurangan metodenya sendiri, lalu ada sebuah studi kasus tentang implikasi blockchain untuk jaringan UAV menggunakan 6G. Lalu ada struktur artikel sisa. Artikel ini diintegrasi atau diorganisir sebagai berikut. Yang pertama, tabelnya ini menampilkan akronim yang digunakan dalam artikel ini. Lalu, next kita langsung aja di bagian ini. Pada gambar ini terdapat representasi visual tentang bagaimana sih 6G atau generasi ke-6 dalam teknologi komunikasi nirkabel wireless diintegrasikan dengan skema manajemen jaringan khususnya dalam lingkungan IoT sendiri. Mungkin beberapa elemen yang dapat dijelaskan pada gambar tersebut yaitu ada pertama komponen
6G sendiri. Komponen ini penggambaran 6G network. Penggambarannya ini elemen kunci dengan jaringan 6G termasuk mungkin kecerdasan buatan AI, pengelolaan energi, komunikasi yang efisien, dan keamanan tingkat tinggi. Lalu, untuk integrasi dengan IoT sendiri, bagaimana teknologi 6G ini dapat beradaptasi dan dapat diintegrasikan dengan lingkungan IoT-nya sendiri dengan fokus pada koneksi atau konektivitas antar perangkat, pengolahan data, dan aspek lainnya yang relevan dengan IoT. Lalu ada manajemen jaringan, di mana representasi skema manajemen jaringan ini dirancang khusus untuk mendukung karakteristik 6G ini sendiri, melibatkan konsep-konsep seperti software defined networking, network function virtualization, dan elemen manajemen jaringan lainnya. Lalu yang keempat ada teknologi pendukungnya. Lalu yang kelima ada tantangan dan solusinya sendiri. Kemungkinan mencakup visualisasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola jaringan di era generasi 6 ini, serta solusi atau strategi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan kata lain, gambar ini seharusnya memberikan pandangan visual terpadu tentang bagaimana sih 6G dan manajemen jaringan dapat bekerja sama untuk mendukung IoT di masa depan. Nah, lalu di sini ada tabel yang kelima. Tabel ini yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk penyerangan dalam konteks penelitian. Seperti pertanyaan pertama, does the publication is related to the INM for IoT environment? Yang pertama ini pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa publikasi yang disaring memiliki relevansi dengan manajemen jaringan untuk meningkatkan untuk lingkungan IoT sendiri. Nah, dengan jawaban yang diharapkan adalah iya atau yes, yang menunjukkan bahwa publikasi tersebut memiliki hubungan dengan NM, manajemen jaringan dalam konteks lingkungan IoT sendiri. Dan seterusnya, pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 seperti itu. Lalu untuk tabel yang keenam, ini mungkin menurut saya memberikan perbandingan relatif antara skema manajemen jaringan berbasis software defined networking dan non software defined networking sendiri dalam konteks lingkungan IoT. Berikut ringkasan dari pro dan kontra yang dicantumkan dalam tabel. Yang pertama ini skema manajemen basis SDN. Yang pertama ada network function virtualization based management framework. Pro-nya sendiri adalah virtualisasi membadikan fungsi jaringan dan perangkat keras. Lalu kontranya sendiri kerangka kerja yang kompleks dan mengvirtualisasi fungsi. Dan seterusnya seperti itu. Untuk yang skema manajemen non-SD sendiri, yang pertama contohnya ada none. Pro-nya itu tidak ada informasi terperinci. Lalu yang kedua kontranya itu tidak ada informasi yang terinci tentang fungsi dan mekanisme. Dan tadi pro-nya itu tentang skema yang diusulkan. Seperti itu dan seterusnya. Lalu tabel bagian ini diusulkan dalam sebuah studi kasus tentang integrasi teknologi blockchain dengan jaringan 6G untuk UAV atau pesawat tanpa awak. UV sendiri saat ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri 4.0 seperti perawatan, kesehatan pintar, pertahanan, dan militer lainnya. Lalu di selanjutnya ada namanya di sini dalam konteks jaringan manajemen jaringan atau NM untuk internet IoT sendiri menuju 6G, tantangan utama meliputi jadi ini tantangan-tantangan IoT sendiri untuk menuju 6G atau generasi ke-6. Yang pertama ada toleransi kesalahan. Yang kedua ada manajemen energi. Ketiga penyimpangan beban. Keempat ada manajemen keamanan. Dan kelima ada matriks evaluasi kinerja. Keenam ada manajemen real time. Ketujuh ada interoperabilitas atau keterbatasan protokol dan gateway standar untuk menyulitkan antar perangkat IoT sendiri yang heterogen. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Penerapan skema manajemen
manajemen jaringan berbasis blockchain dapat mengatasi sebagian besar masalah ini, tetapi beberapa tantangan seperti skalabilitas, latensi tinggi, keamanan kontra pintar, dan lainnya diperlukan juga legalitas yang efektif untuk mendukung pengguna blockchain dalam manajemen jaringan IoT sendiri. Lalu yang terakhir ada conclusion. Menurut saya makalah ini adalah survei mendalam tentang berbagai skema manajemen jaringan untuk penyebaran data aman dalam IoT sendiri. Ini mencakup taksonomi manajemen jaringan yang rinci untuk jaringan IoT sendiri dan analisis skema manajemen jaringan terdesentralisasi dengan fokus dan pada teknologi blockchain sendiri. Survei ini memberikan wawasan signifikan tentang potensi blockchain dalam skema NM IoT untuk menjaga keamanan data, studi kasus tentang blockchain untuk generasi ke-6 di luar jaringan UV juga disajikan sebagai beberapa tantangan. Penelitian ini di bidang jaringan berbasis blockchain juga dibahas. Lalu ada sementara rencana dan untuk merancang skema manajemen jaringan untuk penyebaran data yang aman untuk UEFI direncanakan di masa depan. Mungkin terima kasih banyak untuk waktunya sudah menonton video saya. Semoga dapat dimengerti. Itulah resum dari jurnal saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.